Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan aku, Dwi Widyaningsih. Oke guys, kali ini aku mau menjelaskan tentang uji asumsi klasik dan pengelolaan datanya pada software SPSS. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Nah, agar model regresi linear OLS menjadi valid sebagai alat penduga adalah sebagai berikut. Ada uji normalitas, ada uji heterokedasitas, ada uji multikolinearitas, ada uji autokorelasi, dan uji linearitas. Oke. Berikut pembahasan uji asumsi klasik dengan SPSS. 1. Uji normalitas. Uji normalitas itu apa sih? Uji normalitas itu adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Biasanya uji ini dilakukan untuk melihat distribusi data dalam model penelitian. Uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas itu adalah uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual. Residual itu nilai sisa atau selisih untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi linear berganda. Uji ini itu menggambarkan variabel independen yang mempengaruhi variabel-variabel lainnya yang mengakibatkan model regresi ini tidak dapat dijadikan sebagai alat peramalan hasil penelitian. Uji autokorelasi. Uji autokorelasi itu adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel yang diteliti dengan pengamatan waktu yang telah diamati. Uji linearitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model penelitian mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Oke guys, di dalam uji normalitas itu kita mulai ya. Pertama-tama ada klik analyze, kita klik. Selanjutnya registration. Setelah registration kita klik linear. Oke, hack. Akan muncul seperti ini guys, kotak dialog seperti ini. Variabel Y kita pindahkan ke dependent, X1 hingga X4 kita pindahkan ke independent. Oke, kita pindahkan satu persatu. Oke, sudah dipindahkan seperti ini. Kita klik plots. Oke. Setelah itu di variabel Y kita isi dengan ini, kita pindahkan ke variabel Y. Variabel X kita isi dengan ini. Oke, kita pindahkan ke variabel X. Setelah itu histogram jangan lupa kita centang normal probability plots dan histogram. Setelah itu kita klik continue. Oke. Lalu klik OK. Oke, akan muncul seperti ini. Akan menghasilkan output seperti ini. Kita lihat grafik histogramnya. Oke, nanti belum muncul nih. Ada histogramnya seperti ini. Oke. Berdasarkan gambar yang ini, grafik histogram di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa data distribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke grafik plots. Berdasarkan gambar ini dapat ditarik kesimpulan bahwa data distribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik yang ada pada grafik.
mengikuti mendekati garis diagonal. Oke, seperti ini. Oke. Ini hasil dari uji normalitas menggunakan grafik histogram. Oke, seperti ini. Oke. Kita save. Oke. Kita save sesuai nama. Setelah itu save. Oke. Sekarang kita masuk ke uji heteroskedastisitas. Pertama-tama klik Analyze. Selanjutnya kita klik Registration. Klik Linear. Oke, akan menghasilkan kotak dependent. Kita isi variabel Y. Kemudian independennya X1 hingga X4 seperti ini. Kita klik plot. Selanjutnya kolom Y kita isi dengan Oke, sudah diisi seperti ini. Ini tidak usah. Klik continue. Lalu klik OK. Akan menghasilkan output seperti ini. Oke. Pada gambar di atas. Oke, pada gambar ini dapat disimpulkan titik-titik juga menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas, sehingga model regresi dinyatakan valid sebagai alat penduga atau peramalan. Oke guys, hasilnya seperti ini. Oke. Sekarang kita masuk ke uji multikolinearitas. Oke, pertama-tama kita klik Analyze. Selanjutnya klik Registration. Setelah itu klik Linear. Akan menghasilkan seperti ini kotak-kotaknya. Kita klik Statistik. Setelah itu, setelah seperti ini, klik Continue. Lalu OK. Oke, akan menghasilkan seperti ini. Correlationnya seperti ini. Maka dapat disimpulkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang akan diteliti. Oke. Selanjutnya oke, pada tabel ini menunjukkan nilai VIV kurang dari 10 dan lebih besar dari 0,01. Maka dapat demikian bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. Oke, setelah itu File, Save, Oke. Untuk uji autokorelasi dan uji linearitas itu, kalau uji autokorelasi dilakukan ketika lama pengamatan penelitian yang dilakukan lebih dari satu waktu. Nah, hal ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel yang diteliti dengan perubahan waktu yang diamati. Nah, kalau uji linearitas itu digunakan untuk mengetahui apakah model penelitian mempunyai hubungan yang linier atau tidak. Oke. Guys, sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.